Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Rahma dengan NIM 30123040 dari Prodi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Yang pertama ada Ta'rif al-Insan, yaitu pengertian manusia. Manusia dapat didefinisikan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari ruh dan jasad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedudukan sebagai khalifah di muka bumi dan bertugas untuk mengabdi kepadanya. Hakikat insan manusia itu terdiri dari ruh dan jasad, dan ruh yang hidup dalam daging dan tulang belulang, meskipun ruh dan jiwa berkaitan dengan jasad yang berupa benda. Namun adanya manusia adalah berkat adanya ruh. Menurut Al-Quran, manusia diciptakan dari tanah liat kering dan lumpur hitam tanah. Yang kedua ada hakikatul insan. Hakikatul manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaannya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Sedangkan dalam Islam sendiri, hakikat manusia didasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau melalui pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi, khalifah, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ad-Dariyah ayat 51 sampai 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia ciptaan Allah memberikan makna bahwa penciptaan merupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan, baik mengenai kondisi maupun makna penciptaannya. Manusia tidak mempunyai peranan apapun dalam proses dan hasil penciptaan dirinya. Oleh karena itu, ketidakmampuan manusia itu merupakan peringatan bagi manusia, seperti halnya manusia tidak ikut menentukan atau memilih orang tuanya, suku atau bangsa, dan lain-lain. Oleh karenanya, manusia harus menyadari atas ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang mulia. Yang ketiga ada takatul insan. Takatul insan adalah potensi manusia yang diberikan Allah kepada manusia, di mana manusia adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang dimana Allah menciptakan Nabi Adam pada saat itu. Oleh karena itu, Allah memberikan 3 potensi kepada manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati, di mana 3 komponen tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh manusia sehingga bisa melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menjelaskan bahwa penciptaan semua manusia berasal dari sosok manusia, yakni Adam alaihissalam. Dia merupakan manusia pertama yang diberi tugas dan peran menjadi khalifah di muka bumi. 3 khalifah yang dimaknai tidak hanya sebagai pemimpin, melainkan juga sebagai wakil Tuhan untuk melakukan kesejahteraan dan pemakmuran di muka bumi. Dari Adam alaihissalam, populasi manusia dimulai. Ia menjadi manusia awal diciptakan dari tanah. Dari Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keturunannya dari saripati yang hina. Pada ayat suci ini pun dijelaskan bahwa manusia awal yang diciptakan berasal dari tanah, sementara generasi manusia selanjutnya diciptakan dari saripati air yang hina, air mani. Yang keempat yaitu nafsul insan. Nafsul insan mempunyai 2 kata, yaitu nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan secara harfiah yang berarti manusia. Nafsu mempunyai arti diri seorang, roh, jiwa, tubuh, nyawa, niat, dan kehendak.
Dalam ilmu nafsu mempunyai arti jiwa. Kehendak besarnya nafsu dibagi dalam dua bagian. Tasawuf yaitu bersifat duniawi atau kebutuhan jasmani dan ukraw. Secara bahasa, nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun, kata mufrad. Jamaknya anafus atau nusufun yang berarti ruh atau nyawa. Dari seseorang yang memiliki niat, kehendak, dan keinginan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan kehidupannya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Contohnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Yang kelima yaitu sifatul insan. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, entah dari segi penciptaannya atau kelebihannya, yang diberikan kepada kita yakni berupa akal. Manusia mempunyai segalanya yakni diberikan akal serta hawa nafsu yang dibandingkan dengan makhluk lainnya. Mereka tidak memiliki. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa manusia bisa membedakan mana hak dan mana yang batil, mana yang membawa kebaikan dan mana yang membawa dampak keburukan, sehingga dapat mempermudah segala urusan manusia. Dalam Al-Quran, manusia dijelaskan sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk semi samawi dan semi duniawi yang memiliki sifat sombong yang luar biasa. Namun, Al-Quran juga mengajarkan bahwa manusia yang beriman dengan sejati dan mengerjakan kebajikan sesuai ketentuan syariat dengan penuh keikhlasan serta saling menasehati satu sama lain dengan baik dan bijaksana untuk memegang teguh kebenaran, akan terhindar dari kerugian baik dunia maupun akhirat. Al-Quran juga menyebutkan sifat-sifat kelemahan dari manusia seperti sifat lemah, keluh kesah, kikir, sombong, mudah putus asa, terburu nafsu, dan senantiasa jadi pembantah. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sifat-sifat negatif tersebut. Dan yang terakhir yaitu hakikat al-ibadah. Ibadah merupakan aspek penting dalam kehidupan beragama. Ini adalah bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan atau kekuatan rohaniyah yang dipercayai. Ibadah adalah serangkaian tindakan doa atau ritual yang dilakukan oleh individu atau komunitas sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan ketaatan kepada Tuhan atau kekuatan rohaniyah. Ibadah mencangkup berbagai bentuk seperti doa, puasa, ritual, keagamaan, dan pengabdian kepada sesama. Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Satu, ibadah mahdahah, artinya penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Jenis ibadah yang termasuk mahdah adalah wudu, tayamum, mandi hadas, sholat, syiyam, puasa, haji, umroh. Yang kedua, ibadah gairuh madhah, yakni sikap gerak-gerik, tingkah laku, dan perbuatan yang mempunyai 3 tanda, yaitu pertama, niat yang ikhlas sebagai titik tolak, kedua, keridhaan Allah sebagai titik tujuan, dan yang ketiga, amal soleh sebagai garis amal. Contoh ibadah gairu madha ialah belajar, zikir, tolong menolong, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan tentang Ma'rifatul Insan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.